pemirsa, saya berada di Masjid Mojokerto 3 dan ini adalah menyaksikan pelaksanaan kurban. Di sini ada berapa sapi ya, Pak Jun? 8 sapi ya di sini nih. 9. Oh, ada 9 kata takmirnya. Dan ini tentu saja merupakan kegiatan-kegiatan yang rutin tapi sangat mengasihkan karena menunjukkan bersama. Kalau YouTube ini video ini sampai ke tangan Anda, ini adalah berkat editor channel yang luar biasa yaitu Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar. Seperti apa ya, kita lihat. Saya juga termasuk korban di sini. Kita lihat mereka bekerja dengan luar biasa. Bagian dari sisa-sisa, bukan sisa, tidak, tahap terakhir ketika sapi itu sudah disembelih dan diguliti, dan ini adalah anak-anak ini main-main kepala, anak-anak main kepala. Saya juga termasuk yang ini adalah rombongan saya. Ada 7 orang yang masih ada sisa-sisa tuh yang masih hidup tuh. Ada 3 tadi yang sudah disembelih sudah. Ini para tokohnya. Ini para tokoh. Pak Jum, ada berapa sapi? 9 sapi. Siapa yang nyembelih ini sudah bisa sendiri atau outsourcing? Dalam sehari dalam semua. Oke, luar biasa. Ya. Ya. Dan ini Pak Muhtar ini penasihat. Penyembelih ini, penyembelih. Penyembelih Pak Toto. Nah, saya minta tausiahnya. Tausiahnya supaya orang-orang menyimpannya daging itu baik. Gimana Pak Toto cara menyimpan daging yang baik? Pertama itu kalau dagingnya itu mau disimpan itu sebaiknya jangan dicuci. Tapi kalau ada yang kotor itu dibuang, yang kotor-kotor yang memar-memar itu, terus kemudian dicuci baru dimasak. Oh, dicuci ya? Ya, tapi kalau mau segera dimasak. Tapi kalau mau disimpan jangan dicuci. Oke. Malah gitu. Mengandung air. Karena mengandung pencemaran dari air, nanti malah bakterinya malah tumbuh. Oh, gitu ya. Tapi dengan syarat waktu pemotongan ini dengan cara yang benar. Jadi hasil dagingnya sudah baik. Nyimpannya itu kan di refrigerator, di kulkas. Nah, di kulkas dulu. Di kulkas, bukan di freezer, bukan di yang beku itu. Ada 2 tahap. Ada 2 tahap. Oke. Tahap pertama itu di kulkas dulu di bagian yang bawah. Ya. Kemudian baru di freezer. Itu di kulkas kira-kira bisa sampai 6 jam sampai 8 jam begitu ya. Supaya dingin. Nah, waktu di freezer dia jadi shock temperatur. Oke. Jadi karena apa? Karena sudah dingin dulu gitu. Ya, kalau langsung masuk ke freezer, ya dingin pelan-pelan maksudnya. Ya, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan supaya kalau itu jadi shock temperatur itu dagingnya jadi alot dan keras. Nah, ini kalau lewat kulkas dulu baru ke freezer. Oke. Lalu nyimpennya kan nggak boleh dalam partai besar. Artinya betul, dibungkus kecil-kecil sesuai dengan porsi masak. Ya, betul. Jadi kalau kita dapat 1 kilo misalnya, itu kita punya keluarga 2-3 orang gitu, ya mungkin 1/4 kilo cukup, setengah kilo dulu. Berarti packing yang kita siapkan itu setengah kiloan, 1 plastik, setengah kiloan 1 plastik, kemudian masukkan ke dalam kotak 1 kilo. Nanti waktu mau masak itu dicairkan dulu. Nah, ini yang penting cara mencairkannya, Pak. Nah, ya. Nah, cara mencairkannya itu jangan langsung dimasukkan ke air panas. Ya. Karena itu juga terjadi shock temperatur juga, jadi malah keras nanti. Jadi harus pelan-pelan. Kalau misalnya mau masak besok, malam nanti itu harus dikeluarkan dulu dari kulkas. Dari freezer turun ke kulkas. Nggak boleh digelontor di air mendidih. Air mendidih jangan. Tapi kalau air yang suhu biasa dalam artian dagingnya ini dibungkus plastik dulu,
baru dimasukkan ke baskom misalnya gitu, kemudian baru dikucur pakai air dingin, air biasa. Berapa tahun itu bisa disimpan di freezer itu? 1 tahun biasanya bisa itu. Tapi kita ambil 6 bulan lah itu masih aman. 6 bulan. 6 bulan. Ya, ya. Bisa 6 bulan di freezer 6 bulan itu masih bagus. Yang menyebabkan aman dan tidaknya apa? Kenapa? Yang menyebabkan aman tidaknya di freezer bahwa ini kualitas masih baik. Karena biasanya sering dikeluarkan masuk keluar itu. Oh. Kalau udah keluar masuk itu gizinya udah bisa turun. Jadi kualitasnya menurun. Jadi yang baik itu sekali di freezer di situ saja Ya. sampai dimasak. Ya. Atau kalau mau, karena itu pakai ada packing yang sesuai porsi masak tadi itu. Ya, ya. Jadi kalau mengeluarkan dari freezer itu keluarkan yang 1 porsi masak dulu, yang ini masuk lagi gitu enggak apa-apa. Tapi jangan sudah dingin di luar masuk freezer lagi itu rusak. Oke. Ya, oke. Saya kira begitulah saudara penjelasan Bapak Haji Dr. Hewan Toto. Dan ini valid, bukan karangan saya, saudara jangan sampai nyimpan daging yang tidak ilmiah. Ini harus ilmiah. Terima kasih Pak Toto. Sama-sama Bapak. Nah, setelah di area penyembelihan selesai dipisah-pisahkan bagian-bagian yang besar seperti misalkan dada, kaki depan, kaki belakang, kemudian bagian perut ditaruh di sini, ditimbang dulu setiap sapi supaya bisa menentukan berapa porsi sahibul kurban diambilkan dari bagian yang sudah ditimbang di sini. Nah, ini setelah ditimbang dan diproses dari sini bagiannya dipotong untuk menentukan bagian dari sahibul kurban. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah sampai di sini maka kan tadi ditentukan berapa porsinya bagian sahibul kurban ini. Nah, ditimbang untuk menentukan sahibul kurban. Berapa Mas bagiannya? Berapa kilo nih? 6 kilo Pak. Oh 6 kilo. Oh tergantung sapinya ya. Tergantung sapinya. Ya. Tapi rata-rata 6 itu memang. 6. Oke. Jadi katanya. Hitungannya di Pak. Oke. Sahibul kurban. Nah ini yang adalah para manajemen yang menentukan bagaimana daging sapi ini itu rata-rata berapa Pak Jo? Iya Pak. Rata-rata bagian orang itu 6 kilo ya? Rata-rata bagian sahibul kurban 6 kilo? Sahibul kurban rata-rata 5 kilo. Oh 5 kilo, tapi tergantung berat sapi ya? Tapi kan kalau kan kemarin 6 kilo. Oh. Sekarang nggak tahu. Ya sahibul kan 6 kilo Pak. 6 kilo. Rata-rata 6 kilo Mas? Ya. Itu dari berapa persen? Dari mana menghitungnya? Berapa persen? 1/7 ya? 1/7. Iya. 1/7. Oke. Loh, oke. Tapi 1/7 itu kan Jadi gini Pak, sepertiga untuk sahibul kurban. Sepertiga itu dibagi 7. Oh, Gitu. iya. Sepertiga dibagi 7, setiap orang dapat 6 kilo. Oh, iya. Oke. Terima kasih. Ya. Ini luar biasa. Bagian Win. Gimana Pak? Nih, Mantap. kamu bagiannya apa ini? Potong-potong iga Pak. Oke, bagus. Nah, ini adalah di playgroup, di halaman playgroup dimanfaatkan untuk memproses daging yang sudah dikurangi sepertiga sahibul kurban. Lalu sepertiga dari sahibul kurban itu dibagi lagi menjadi 7. Akhirnya sahibul kurban dapat rata-rata 5 kilogram. Ini sudah dari tahun ke tahun itu memiliki kegiatan yang sudah luar biasa sehingga bisa hafal ini orang-orang melakukan apa dan sebagainya.
Har, apa ini? Ibul. Oh, itu anu ya, Pak dibagi-bagi. Karyono, Pak Karyono. Oh, diberikan? Ya. Enggak ngambil mereka? Ya, sekarang dibagi-bagikan. Dan ini adalah bekerja di manajemen yang menentukan siapa nomor berapa akan disembelih. Dari sejak 3 tahun yang lalu, ini prosesnya sudah semakin modern, yaitu dengan memanfaatkan mesin sederhana ketika motong-motong. Ini contohnya, ini sudah ada bagian tiga itu tadi, karena itu juga disukai banyak orang yang masuk. Memang bahkan daging yang melekat di bagian tiga itu adalah daging yang baik. Saya akan mengajak Anda untuk melakukan laporan pandangan mata korban di RW 035 yang dulu bersatu di sini, tapi kalau dijadikan satu sapinya terlalu banyak, penanganannya menjadi semakin lama, sehingga ada desentralisasi. Nah ini ya, ini adalah para tokoh-tokohnya untuk menentukan bagian-bagian mana yang harus dikerjakan. Nah, laporan yang bukan. Nah, ini adalah Pak Warsono, ini adalah tokoh dari masjid ini yang merupakan ulama yang melakukan berbagai kegiatan. Ini yang namanya Pak Astalan. Ini adalah wanita yang suka ngurusi makan. Begitulah hasil kerja banyak orang dan gotong royong sudah berlangsung bertahun-tahun, dan ini menjadi habit, menjadi budaya yang baik ketika kita melakukan operasi. Nah, ini sudah akan menyembelih sapi berikutnya di daerah yang awal tadi. Ini saya di RW 35 dan melaporkan pandangan mata pelaksanaan penyembelihan sapi kurban. Nah, ini sedang break pada makan siang. Yang bekerja sangat kompak. Makan siang. Menunya masakan Jawa, karena tadi sudah sarapan kambing, sehingga sekarang kompensasi masakan Jawa supaya sehat orangnya. Pak Hari, saya rasa ini adalah merupakan kerja baru dari banyak orang dan semua bahagia melakukan kontribusi masing-masing di sini.
sepenuhnya. Kita di sini untuk break ini karena masih harus menyelesaikan 4 sapi yang masih harus dikulit, dipotong-potong, dibagi-bagi. Nah, menu kita ini menu yang luar biasa. Ini chefnya Bu Sedot, ini yang menentukan dapur, yang menentukan supaya makanan kita sehat. Menunya ini dimakan apa Bu Sedot? Dalam Ini apa namanya? ini telur dadar. Oh, telur dadar tapi digulung, Pak. Ya, oke. Ya, ini adalah sangat menyehatkan. Sudah ada yang ahli gizi, ahli menu. Dan saya akan ditanya kepada komandan. Jadi coba apa kata komandan? Pak Senot, jam berapa ini nanti diakhiri? Ya kira-kira jam 2 selesai. Sudah selesai jam 2? Jam 2. Karena 7 sapi ya? 7 sapi, 2 kambing. 2 kambing. Oh, masih ada orang yang suka kambing juga? Masih. Ya oke lah. Kita mulai tadi agak siang dikit, jadi jam 8.20 baru mulai. Ya, ini caranya ngirim gimana? Dikirim atau diambil Mas Dok? Sapinya dikirim. Daging-daging dikirim karena sudah ada yang apa? Sudah ada proposal masuk dan mereka proposal masuk itu ada di database kita, kemudian dari tahun ke tahun sama atau ada perubahan? Semakin banyak Pak. Semakin banyak. Ya mudah-mudahan. Permintaan dari luar itu semakin banyak. Ya oke. Mudah-mudahan bisa terpenuhi walaupun tidak semuanya Ya. seperti keinginan mereka. Oke. Misalnya mereka mengajukan 100, mungkin kita penuhi hanya Dan 60. semua warga dapat ya. Alhamdulillah warga di RW 35 mendapatkan kebagian semuanya. Ya oke, terima kasih Mas Waslot. Ini penjelasan dari komandannya. Semua orang di sini dapat semua. Orang-orang sekarang pada capek ini. Makanya lahap. Pada capek. Nah, ini Pak Joko itu adalah Menteri Perkucingan. Ya, kalau di kaos merah ini adalah apa? Bagian pulaan pisau. Dan yang menyediakan apa logistik untuk energi bagi para yang menangani beban. Itulah ya. Kita juga buru Oke. tambahan. Ya. Ini adalah makanan lahap. Nah, inilah yang korban di Balai RW. Saya tadi kan di sana di Masjid Nogotirto, sekarang di Balai RW. Ini sudah dipotong sapi terakhir mungkin ya. Ini sapi terakhir dan semua totalnya 7 Pak ya. Ya ada 7 dan ini sapi terakhir yang di Masjid Nogotirto tadi adalah sapinya 9, tapi di sini sapinya 7. Mirip-mirip. Ciri khasnya itu kan ada makanan, ada yang menangani secara gotong royong sehingga mudah untuk menyelesaikan tugas-tugas ini Pak Wahyu dan ini itu dengan biasa untuk menangani pemotongan diberitakan kepada korban dan juga itu saja ya sisanya ini tentu saja merupakan keceriaan dari para kepada Soebul korban satu tiga pelaku ada beberapa yang belum mengambil dan membagi bagian Soebul korban
Yang pertama Saudari Karisa binti Resi Pranacitra, yang kedua dengan baik. Saudari Bunga Karena- Ajeng Puspita Bud, Utami binti berapa sapinya kita itu? 7 sapi Pak. Yang kelima 7 sapi. Bapak Sekarang itu sapi terakhir ya. Tinggal 3. Data apa? Gimana cara membaginya ini? kelima Bapak Baginya ini sudah ada database langganan, semua orang tinggal manggil-manggil gitu gimana? sekali lagi para Kalau membaginya iya Pak, maksudnya yaitu sudah banyak yang mengajukan proposal ke kita. pertama Saudari Nanti tinggal mereka datang binti untuk ngambil Resi dagingnya. yang Di kedua dalam sudah Saudari Bunga Oh iya. Jadi nggak perlu kita ngantar-ngantar ya. Iya enggak Pak, kita ambil ke sini. Ini yang mengorganisir RW atau siapa ini? Ini atas nama RW ya? Atas nama panitia korban IKM Ah ya, tapi panitia korban ini yang bentuk siapa? RW? RW. Oh ya, oke lah. Terima kasih ya. Ini luar biasa, ini adalah daftarnya para ibu kita. Ada banyak nama. Sekarang semakin modern ya teknologinya. Untuk korban itu menggunakan printing teknik yang baik sehingga sangat komunikatif. Ketika kita sedang melakukan ataupun sedang melakukan sosialisasi dan sebagainya, sehingga ini adalah sangat mempermudah. Ini adalah tokohnya. Hei, Kanto. Nah, ini kan pakai juga aja. Bukan mempermudah. Kanto. Ini mesin ini dari mana? Mesin ini beli atau dari mana ini? Beli. Semangat dari buah. Oke. Ada di pasar aja ya? Iya. Mempermudah pekerjaan ya. Saya kira datang dulu juga di Progotirto 2 di Mesir juga menggunakan mesin seperti ini. Ini cukup sangat semangat untuk melakukan pemotongan membagi. Dengan ini semua warga di sini ini akan mendapat bagian semua. Ini adalah porsi-porsi yang akan dibagikan kepada para santri. Ini para penyembelih, para penjagal sudah ada. Jadi luar biasa pengalamannya. Ini semua orang, ini ahli hisab kumpul di sini. Ali Isap. Ini ahli hisab. Raja Isap. Yo, mainnya ini. Tapi ini luar biasa. Lihat. Ya, kebersamaannya ini dari segala umur ada. Ini umur yang muda, ini yang agak tua, ini yang dewasa, ini muda lagi. Ini ya paling muda. Dan luar biasa, ini semua sudah kelihatannya tinggal menunggu pembagian dan tentu saja ya lur ya. Oke, ya ini tinggal melakukan ini sisa-sisa. Ini sudah menjadi almarhum semua ini. Ini sedang diproses untuk dikuliti, setelah itu dipotong-potong. Tentu saja potongnya adalah sesuai dengan ilmu faal sehingga tidak mengalami kerusakan. Ini ada tukang yang khusus spesial di sewa kita OCC. Itulah saudara-saudara. Saudara jangan lupa klik subscribe jika saudara memandang bahwa channel ini adalah bermanfaat untuk Anda. Channel ini bercita-cita untuk melakukan amar ma'ruf di media sosial, dan tentu saja kita selalu memberikan informasi alternatif dari informasi yang banyak bertengger di media sosial yang hanya mengandalkan pornografi. Nah itu dari
calon gubernur Palembang. Luar biasa. Nah, gitulah. Sampai ketemu lagi, saudara-saudara. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat dan perhatikan cara menyimpan daging bagian kurban seperti yang dikatakan oleh Dr. Hewanto di depan. Oke, sampai jumpa.